Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajriah, NIM 1812176. Saya dari PAI semester 6B. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran pendidikan agama Islam, sekolah menengah umum atau sekolah menengah atas, kelas 11 semester 1. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu mengenai mengorganisasikan peta kompetensi. Nah, kompetensi yang pertama yaitu kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti pada satuan jenjang pendidikan sekolah menengah umum atau sekolah menengah atas yaitu antara lain sebagai berikut. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Baiklah, untuk poin yang kedua yaitu hasil konteks atau tema, teks, unit yang relevan. Nah, untuk bab 1 membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang kompetensi dalam kebaikan. Yang kedua yaitu bab 2 membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang perintah menyantuni kaum duafa. Nah, yang ketiga untuk bab 3 membahas tentang keimanan kepada Rasul Allah. Dan untuk yang keempat yaitu bab 4 membahas tentang perilaku terpuji. Yang kelima, bab 5 membahas tentang hukum Islam tentang muamalah. Dan yang keenam yaitu bab 6 membahas tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan 1250 sampai 1800. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, atau unit yang relevan. Nah, di sebelum poin yang ketiga, saya sudah menjelaskan mengenai konteks-konteks yang ada dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA kelas 11 semester 1 yang berisi sebanyak 6 bab. Nah, untuk pengembangan perencanaannya saya hanya menjelaskan pada pertemuan bab 1. Nah, yaitu pertemuan 1 atau dalam bab 1 yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari pertemuan 1 ini atau bab 1 ini yang pertama yaitu mampu membaca surat Al-Baqarah ayat 148 dan Fatir ayat 32 dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan tajwid dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang ketiga, mampu mengartikan per kata dan per ayat dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan yang keempat yaitu mampu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kelima, mampu mengidentifikasikan dan mempraktekkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang terakhir yaitu mampu menunjukkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan seperti yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, untuk kegiatan pendahuluan itu apa saja sebagai guru yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. Yang kedua, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa atau membaca basmalah sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, guru mengabsen siswa. Yang keempat yaitu guru memotivasi siswa sebelum memulai pelajaran. Dan yang terakhir yaitu untuk menarik perhatian siswa, guru mengawali pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memicu semangat belajar siswa. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini
berisi yang pertama yaitu membaca dengan fasih, benar dan baik sesuai dengan tajwid Quran surat Al-Baqarah ayat 148 dan Fatir ayat 32. Nah, untuk yang kedua yaitu mampu mengartikan perkata per ayat Al-Quran tersebut. Nah, untuk yang ketiga, tanya jawab dan diskusi tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Untuk yang ketiga yaitu tanya jawab dan diskusi tentang kandungan ayat-ayat tersebut. Yang keempat, menjelaskan perilaku manusia sesuai dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup, apa saja yang harus guru lakukan? Yang pertama yaitu bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua yaitu melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, memberikan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu doa dan salam. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 ini yaitu dengan metode demonstrasi, latihan, dan pemberian tugas. Nah, yang selanjutnya yaitu alat dan media. Nah, untuk alat-alat atau media-media yang digunakan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 semester 1 ini yaitu Al-Quran dan Terjemah. Yang kedua yaitu buku pendidikan agama Islam kelas 11 penerbit Erlangga. Nah, untuk yang kelima yaitu penilaian. Nah, penilaian itu ada prosedurnya. Nah, prosedurnya apa saja? Yang pertama yaitu penilaian proses belajar melalui observasi dan tugas. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar melalui tugas membaca Al-Quran, soal-soal latihan bab 1 dan ulangan harian. Nah, untuk alat penilaian yang pertama yaitu lembar pengamatan, soal-soal pilihan ganda, dan esai. Baik, selanjutnya untuk poin keempat yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dilakukan di sekolah saat ini yang berorientasi pada penguasaan materi dianggap gagal menghasilkan siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Siswa berhasil mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali siswa memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Nah, oleh karena itu, perlu ada perubahan cara pembelajaran yang lebih bermakna sehingga dapat membekali siswa dalam menghadapi permasalahan hidup yang dihadapi sekarang maupun yang akan datang. Nah, metode brainstorming membebaskan peserta didik untuk dapat membentuk pengetahuannya sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Amin dalam bukunya 2016 bahwa konsep metode pembelajaran brainstorming merupakan suatu upaya untuk menjadikan proses belajar mengajar menarik dan bisa mendorong peserta didik aktif dalam belajar serta mengemukakan pendapat mereka. Nah, proses pembelajaran dengan metode brainstorming memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mampu mandiri serta dapat mengarahkan diri sendiri, memiliki keterbukaan serta keutuhan diri dalam memilih alternatif tindakan terbaik dan dapat menyampaikan pendapat dalam memecahkan suatu masalah serta mampu menghargai pendapat orang lain. Nah, pada proses pembelajaran konvensional di mana peserta didik belajar dengan metode yang biasa mereka gunakan di dalam kelas yang heterogen. Nah, proses pembelajaran dengan metode ini bisa mereka gunakan di dalam kelas. Peserta didik belajar dengan metode ini secara berkelompok yang terdiri dari 5-6 orang yang heterogen. Proses pembelajaran dengan metode ini melalui 5 tahapan, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik, menyajikan dan menyampaikan informasi, mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar, membimbing kelompok belajar dan
untuk bekerja dan belajar, evaluasi, dan memberikan penghargaan. Nah, tahap metode konvensional merupakan tahapan yang memang seharusnya dilakukan dalam suatu pembelajaran. Berbeda dengan metode brainstorming yang menambahkan tahap-tahap pada kegiatan inti yang membuat siswa menemukan konsep secara mandiri, sehingga pada metode konvensional kurang memicu peserta didik berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Nah, itu tadi yang dapat kita bahas, yang dapat saya bahas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.